seluruh anak-anak kami. Kita akan masuk pada pertemuan kita yang keempat, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan pembahasan soal dan sekaligus nanti anak-anak kami akan membuat praktek sederhana mengenai titik berat. Langsung ya, kita mulai soal nomor 1. Nah, kita perhatikan gambar. Nah, di sini gambar kita lihat ada sebuah beban digantung dengan seutas tali, terus digantung lagi terhadap sebuah batang homogen. Ingat, kalau dibilang batang homogen berarti batang yang titik beratnya tepat di tengah atau di pusat. Nah, materi ini berkaitan dengan dinamika gerak rotasi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan di depannya. Nah, langkah pertama kalau kita perhatikan di soal ini, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada gambar ini. Apa saja? Yang pertama yang kita lihat ada berat beban 100 Newton. Berarti beban ini mempunyai gaya berat, kita misalkan WB. WB tadi besarnya 100. Kemudian yang kedua, batang homogen. Tadi sudah saya katakan, kalau dibilang batang homogen berarti batang yang titik beratnya tepat di tengah. Berarti kalau batangnya ini panjangnya 80 cm, berarti titik beratnya itu tepat di tengah. Nah, kita misalkan seperti ini. Dan yang harus kita ingat, yang namanya gaya berat selalu menuju pusat bumi ya. Oke. Yang ketiga, ada tegangan tali. Nah, tegangan tali ini kita akan uraikan, nanti sebenarnya bisa kita uraikan satu ke sumbu X, satu ke sumbu Y. Nah, jadi kalau kita misalkan di sini ada sudut sebesar theta, maka nanti gaya ini atau tegangan tali ini kalau kita uraikan nanti kepada sumbu Y, ini adalah T sinus theta. Kenapa? Karena kalau kita uraikan nanti kepada sumbu X, di sini dia, siapa yang di samping sudut sudah pasti dia fungsi cos. Udah? Oke. Maka apa yang ditanya? Yang ditanya di soal ini, berapakah besar tegangan tali? Oke. Maka kalau kita mengerjakan soal ini, apa syarat kesetimbangan yang perlu kita ingat? Yaitu bahwa jumlah momen gaya itu harus sama dengan 0. Sesuai dengan materi yang kemarin ya, yang waktu hari Selasa, bahwa dikatakan dinamika rotasi, benda dikatakan setimbang jika jumlah momen gayanya sama dengan 0. Di mana kita cari porosnya? Kita carilah letak titik porosnya di sini. Kita misalkanlah titik O. Maka titik O itu jumlah momen gayanya sama dengan 0. Ingat yang kemarin ya, bahwa yang namanya momen gaya adalah gaya dikalikan dengan panjang lengan atau jaraknya terhadap porosnya. Maka gaya itu harus tegak lurus terhadap poros. Ini porosnya. Artinya harus kita putarlah ketiga gaya tersebut kepada titik porosnya, titik O. Berarti ada berapa? Ada 3. W batang, W beban, T sinus theta. Kita putar dia. Kemana kita putar? Ke titik O. Oke, kita mulai ya satu-satu. Yang pertama W batang. Sebelah mana dia titik O? Sebelah kiri. Berarti putarlah ini ke kiri. Ingat kemarin momen gaya ya. Kalau searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Berarti nanti ini bernilai positif. Nah, yang kedua ini juga W beban kita putar ke titik O, berarti juga sama ya, bernilai positif. Satu lagi, T sinus theta. T sinus theta kita putar ke titik O. Titik O itu kan sebelah kiri dia. Putarlah ke kiri, ini nanti bernilai negatif. Oke, kita masukkan sekarang. Maka kalau kita perhatikan, yang pertama sigma tau tadi adalah gaya, berarti W batang dulu, dikalikan dengan jarak. Berapa jarak W batang ke poros? Ingat tadi batang titik pusat di tengah, berarti setengah dari 80, yaitu 40. Terus kita tambah dengan W beban. Nah, perhatikan, jarak beban ini ke ujung ini 20 cm. Kalau panjangnya 80, maka sisanya adalah 60. Oke, dikurang dengan, kenapa kurang? Karena ini negatif. Nah, dikurang dengan T sinus theta. Berapa jaraknya tegangan tali ini ke poros? Ya panjang batang ini semua, yaitu 80, sama dengan 0. Maka yang nilai negatif langsung pindah ke kanan ya. Jadinya begini, W batang kali 40 tambah W beban kali 60 sama dengan T sinus theta
kali 80. Nah sekarang permasalahan, gimana cari sinus tetanya dari gambar? Ayo kita lihat gambar segitiga ini. Perhatikan ya, kalau segitiga ini, kalau di sini 60, di sini 80, otomatis kan sisi miring ini semua pasti bernilai 100, ya kan? Pakai Pitagoras. Oke? Maka apa arti sinus? Sinus itu adalah artinya sin demi. Sinus sisi depan per sisi miring. Siapa depan sudut? 60. Siapa miringnya? 100. Berarti 60 per 100. Atau bisa juga ini sama dengan 6 per 10. Oke, tinggal kita masukkan. Kalau mau kau sederhanakan pun boleh. Bagaimana caranya? Matikan dulu nolnya semua bisa. Oke, 468 bisa nggak sama-sama dibagi 2? Bisa kan? Kalau ini kita bagi 2, ini jadi 4. Ini bagi 2, jadi 3. Ini bagi 2, jadi 2. Oke, tinggal masukkan angkanya. W batang berarti 200 kali 2. W beban 100 kali 3 sama dengan T dikali sinus theta tadi 6 per 10 dikali dengan 4. 200 kali 2 400, ini 300 sama dengan 6 kali 4, yaitu atau kita sederhanakan boleh juga. Nah ini 5, ini 2. 6 kali 2 12 per 5 T. Maka T sama dengan 400 kali 3 700 ya. 700 dikali 5 dibagi dengan 12. Maka jawabannya 3500 per 12 Newton. Demikian untuk soal kita yang pertama.